Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke SCL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini kita agendanya adalah memasang mulsa organik pada tanaman cabai yang kita budidayakan, yang dimana masih ada beberapa bedeng yang belum kita beri mulsa organik. Nah, karena di sisi lain selain kita bertani, kita juga berternak, yaitu ternak domba, ya. Dimana pada proses beternaknya kita selalu memberi pakan untuk domba, yang dimana pakan pada musim kemarau tersebut biasanya domba memilih pakan yang notabene warna pakannya yaitu yang hijau, sedangkan untuk yang kering jarang dimakan oleh si domba-domba yang kita ternakan, kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, dalam beternak domba kemarin itu kita di palung pakan melihat ada sisa seresah-seresah bekas pakan, yang dimana ini kita bisa manfaatkan sebagai mulsa organik, ya kan. Karena apa? Karena seresah ini, ya kan kawan, seresah tersebut itu kalau dibiarkan secara terus menerus pada palung pakan atau tempat makan, nah itu biasanya akan mengakibatkan kuman-kuman atau mikroorganisme yang dapat merugikan ternak kita, kan kawan, ya, kalau kita biarkan secara menumpuk terus menerus hingga kondisinya banyak. Nah, oleh sebab itu solusi yang kita berikan pada kawan-kawan ketika kita beternak, ya, palung pakan tersebut harus selalu kita bersihkan, dan kita sisa dari limbah pakan tersebut bisa kita manfaatkan sebagai mulsa organik untuk budidaya tanaman cabai semacam ini, kan kawan. Nah, mulsa organik ini, kan kawan, ya, itu untuk tanaman cabai itu sangatlah bermanfaat, karena mulsa organik sendiri, ya, nantinya selain kita bisa membersihkan kandang, membersihkan palung pakannya, ini juga dapat memberikan manfaat, yaitu menjaga kelembapan pada tanah yang kita pergunakan untuk budidaya. Dan di sisi lain juga untuk jangka panjangnya, mulsa organik semacam ini itu juga bisa menjadi pupuk organik, ya, bagi tanaman atau budidaya berikutnya, semacam itu. Karena ini mulsa organik semakin lama akan semakin kempes, ya, atau semakin sedikit, ya. Karena apa? Karena bahan-bahan organiknya terurai oleh mikroorganisme yang berada pada lahan budidaya, kawan-kawan, semacam itu. Nah, ini karena di palung pakan kita itu seresahnya banyak, maka dari itu kita ambil, kita pergunakan sebagai mulsa organik, ya, mulsa organik untuk budidaya tanaman cabai semacam itu, kan kawan. Nah, dan ini, kan kawan, untuk pemasangannya itu sebenarnya tidak mengenal waktu. Yang terpenting, kan kawan, setiap kawan melakukan pemasangan mulsa semacam ini, kan kawan, mohon maaf, setiap kawan pergi ke sawah, kan kawan bisa membawa mulsa organik, ya, 1 karung atau 2 karung, ya, saat kawan pergi menuju sawah. Jadinya dalam proses pemasangannya, kan kawan, ini kita secara bertahap, tidak langsung jadi, ya kan, tapi secara bertahap kita tutupi, ya kan kawan, kita berikan mulsa organik, dan nantinya lama kelamaan itu nanti akan tertutupi semua. Dan di sisi lain juga biaya produksinya itu sedikit, ya kan.
mengirit biaya produksi ya. Jadi ketika kita berangkat ke sawah, mohon maaf, ke kebun untuk cabai, budidaya cabai, nah itu kita hanya perlu membawa mulsa organik untuk menutupinya ya, agar lama-kelamaan mereka tertutupi dengan mulsa yang cukup bagus, dan nantinya tanaman cabainya bisa survive dan yang jelas dapat nutrisi ya dari pemberian mulsa organik semacam itu. Dan ini kan kawan, mulsa organik yang kita bawa dari kandang itu yang jelas nutrisinya beragam ya kan, karena apa? Karena mulsa organik yang kita bawa dari kandang itu tidak hanya dari jerami padi, melainkan dari seresa-seresa rerumputan yang tidak dimakan oleh domba-domba kami ya kan kawan, semacam itu. Dan ini menjadikan kelengkapan nutrisinya semakin banyak, dan yang jelas menghidupkan mikrobiologi yang ada di tanah. Dan yang jangka panjangnya nantinya selain memberikan nutrisi, juga ini akan memperbaiki sifat fisik tanah, yang dimana nantinya semakin lama kita berikan mulsa organik ya, bahan-bahan organik pada lahan kawan-kawan, nanti biasanya semakin gembur semacam itu. Dan dengan ditutup semacam ini nantinya akan menekan pertumbuhan dari rerumputan yang berada di sekitar tanaman cabai. Dan ini sudah mulai pada tumbuh ya kan kawan. Ini menandakan rumput tumbuh yang berada di sekitar tanaman cabai ini menandakan apa? Menandakan di sekitar tanaman cabai ada nutrisi. Yang pertama, yang kedua yaitu media tanamnya atau media tanam cabai ini sesuai ya, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman cabai. Dalam artian apa? Dalam artian kondisi tanahnya itu masih mengandung nutrisi dan baik ya. Dan ini menandakan sebuah kesuburan lah, intinya semacam itu. Rumputnya menandakan sebuah kesuburan yang ada pada lahan budidaya kawan-kawan, semacam itu. Dan oke kan itu dulu informasi dari kami. Yang jelas kawan-kawan, di sini saya mengajak pada kawan-kawan gunakan mulsa organik, yang dimana bagi para peternak ini dapat membersihkan kandangnya, dan bagi para petani ini dapat membantu petani dalam menekan rumput dan memberi nutrisi pada lahan budidaya yang dilakukan oleh petani tersebut. Oke, itu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.